Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam GKJ Semarang Timur pada hari ini Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sujud syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang telah memberikan kepada kami kesehatan dan berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Sehingga pada malam hari ini, kami juga Engkau izinkan untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu, agar yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema renungan malam pada hari ini adalah tak ada yang sanggup menolong selain Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 28. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian sabda firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 28. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sejak manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar firman Tuhan, penderitaan, sakit penyakit, kesedihan, iri hati, dan kebencian terhadap sesama berkembang dalam kehidupan manusia, turun-temurun sampai dengan saat ini juga seperti itu. Roh jahat selalu berusaha untuk menghancurkan, menjauhkan, dan melawan Tuhan. Iblis tidak senang dengan orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Seperti contoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kisah Ayub. Ia seorang yang diberkati Tuhan karena kesetiaan Ayub kepadanya. Iblis datang menghancurkan semuanya, tetapi Ayub tetap kuat karena ia percaya bahwa semua yang dimilikinya adalah milik Tuhan dan semuanya pasti akan kembali kepada Tuhan. Namun, iblis semakin kejam. Ia mengambil semua milik Ayub tanpa tersisa, termasuk menimpakan penyakit di tubuhnya juga. Seperti yang dialami oleh Ayub, demikian pula untuk kondisi saat ini. Roh-roh jahat senantiasa datang dalam wujud yang tidak mengerikan. Tetapi justru roh jahat itu hadir dalam diri orang-orang yang kelihatannya alim.
Roh-roh jahat itu merasuki orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan. Terlebih di masa-masa yang begitu sulit saat ini. Di tengah pencobaan, masalah, tantangan, musibah yang selalu datang silih berganti, termasuk sakit penyakit yang saat ini menimpa seluruh dunia. Adanya pandemi COVID-19 yang tak kunjung berhenti, yang menyebabkan banyak orang yang usahanya merugi karena tidak bisa beroperasi. Ada yang bersedih karena sanak saudara yang orang-orang cintai meninggalkan mereka. Dengan kejadian-kejadian yang menimpa, kadang-kadang terbersit dalam pikiran, benak, dan perasaan kita, yaitu keluhan. Aduh, mengapa kemalangan ini datang? Mengapa kesusahan ini datang? Sakit penyakit, malapetaka, masalah selalu datang dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu, bila kita menyerah dengan kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang kita hadapi, tentunya roh jahat akan senang. Roh jahat akan selalu mengganggu kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita belajar dari kisah Ayub yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur tidak harus dengan kita berpesta pora, tidak harus dengan perayaan yang meriah, tetapi dengan ungkapan doa yang tulus penuh kasih. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Berarti hanya Tuhan saja yang sanggup menolong setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita hanya berseru dan berserah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Sekalipun hidup ini sangat sulit dan roh-roh jahat selalu melemahkan iman kami, tapi Engkau selalu menopang kami. Pada malam hari ini, kami juga akan beristirahat Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau menjagai kami, membangunkan kami esok hari untuk kembali kami melakukan aktivitas kami dengan kesehatan dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.